Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita awali kegiatan aktivitas kita hari ini dengan pembacaan firman Tuhan, sumber kekuatan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mau mengawali kegiatan aktivitas kami pagi hari ini bersama Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kami, sumber sukacita kami. Tuhan, sebelum kami mengawali pekerjaan kami pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Berkati kami ya Tuhan, berkati firman-Mu yang kami mau dengar, dan ampuni dosa kami, layakkan kami menjadi saluran berkat-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats kita pada hari ini yang menjadi renungan tertulis di dalam Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Roh adalah sumber hidup. Roh Allah adalah sebagai pembaharuan hidup. Berbicara tentang kehidupan di dalam roh adalah sebuah kehidupan yang sifatnya terus-menerus diperbaharui. Banyak orang yang berpikir bahwa untuk hidup dalam roh harus banyak berdoa dan menyembah Tuhan. Padahal bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kita tidak bisa hidup dalam roh hanya dengan berdoa. Jika kita berpikir bahwa kita perlu berdoa untuk bisa hidup dalam roh, tanpa sadar kita sedang menjebak diri kita sendiri. Orang yang hidup dalam roh pasti akan menunjukkan atau memunculkan buah-buahnya, antara lain kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Jika kita hidup di dalam roh, kita tidak lagi hidup dalam penghukuman dan intimidasi. Sehingga segala konflik yang pernah kita alami, rasa bersalah yang masih menghantui kita karena apa yang pernah kita lakukan di masa lalu, bisa kita putuskan dan tuntaskan sepenuhnya. Paulus berkata bahwa kita dibebaskan dari hukum Taurat karena Yesus Kristus telah mati untuk menyelamatkan dan menebus kita. Hukum Taurat telah disempurnakan Yesus Kristus, sehingga sekarang kita hidup dalam pembaharuan Roh Kudus. Tidak ada lagi penghukuman itu karena hidup di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kristus telah mati menanggung dosa-dosa kita. Dia diutus Allah untuk menebus dosa kita sampai kita menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus tidak bekerja terlepas dari Yesus Kristus.
pembaharuan hidup oleh Roh itu diperoleh hanya oleh mereka yang percaya dan hidup di dalam Kristus. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, ada dua hal yang diperhadapkan kepada manusia mengenai tujuan hidup. Dan kedua hal ini sangat bertentangan dan berlawanan, tidak bisa disatukan, yaitu hidup menurut daging dan hidup menurut Roh Allah. Hidup menurut daging lebih gampang dan lebih mudah dilaksanakan daripada hidup menurut Roh Allah. Hidup menurut daging berarti memikirkan hal-hal yang dari daging, seperti materi, kekayaan, kekuasaan, kedengkian, iri hati, kepentingan diri sendiri, kemabukan, perseteruan, perselisihan, dan lain-lain. Seperti boleh kita baca dalam Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Semua keinginan daging ini mengarah kepada maut dan kematian yang bersifat kekal. Hidup menurut Roh Allah artinya Roh memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Dosa pada dasarnya membuat manusia akhirnya mengalami kematian. Namun Roh Allah itu menghidupkan kehidupan manusia dan melepaskan dari setiap belenggu-belenggu dosa dan kematian. Roh Allah yang diam di dalam diri seseorang akan menghidupkan tubuh yang fana, seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 11. Manusia yang hidup di dalam Roh Allah pasti memikirkan hal-hal yang dari Roh, seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22. Hidup menurut daging adalah hidup yang dinyatakan dalam kenikmatan semata yang mengarah kepada kebinasaan. Tetapi hidup menurut Roh Allah adalah hidup dalam kehendak Allah dan hukum Allah tanpa ada unsur kedagingan. Orang yang hidup menurut Allah akan penuh kekuatan dan sukacita apapun yang terjadi dalam kehidupannya, sebab dia tahu bahwa penderitaan itu bukan menghancurkan, tetapi penderitaan itu semakin menguatkan iman dan semakin mengenal Tuhan dan juga kebaikannya. Orang yang hidup di dalam Roh Allah, dia percaya bahwa penderitaan itu adalah sukacita, karena penderitaan itu sengsara membawa nikmat. Karena Tuhan di dalam penderitaan kita, Tuhan tidak menghancurkan hidup kita, tetapi melalui penderitaan itu kita semakin dipimpin Tuhan untuk semakin lebih mengenal Tuhan dan kebaikan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, hal ini mengingatkan kita dalam peranan Roh Allah bagi kehidupan orang percaya.
Roh Allah memberikan kekuatan dan pengertian akan setiap rencana Tuhan. Roh Allah adalah jaminan hidup kita. Di tengah masa pandemik COVID-19 ini tentu memberikan penderitaan bagi kita, membuat kita lemah tak berdaya, membuat hambatan-hambatan bagi setiap apa yang kita sudah rencanakan, sudah pikirkan. Tapi marilah kita pakai keadaan ini untuk membuat kita lebih baik dan lebih kuat menjalani hidup ini. Karena kita tidak tahu kapan berakhirnya virus corona ini. Tapi kita tahu bahwa Roh Allah ada pada kita. Dia setia menguatkan dan menghibur kita. Dia adalah jaminan kehidupan kita. Penderitaan ini, virus corona ini, ada maksud Tuhan di dalamnya, yaitu supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin tekun dalam doa dan tekun dalam pengharapan. Tuhan tidak membiarkan kita, tetapi melalui penderitaan Tuhan menunjukkan kuasanya kepada kita, bahwa di tangan Tuhanlah jaminan hidup kita. Karena itu saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita hidup di dalam Roh Allah, karena Allah yang menjamin kehidupan kita. Hiduplah menurut Roh Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucapkan syukur kepadamu atas sapaan firman-Mu yang menguatkan kami. Melalui Roh Kudus-Mu kami akan dikuatkan menghadapi segala rintangan hidup. Biarlah firman-Mu yang selalu menuntun hidup kami. Berkati kami Bapa dengan firman-Mu. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang dialami mereka, baik dalam sukacita atau duka cita, biarlah Tuhan yang menjadi pimpinan hidup mereka, agar mereka tetap penuh dalam pengharapan. Ya Tuhan, berkatilah kami pada hari ini di dalam melakukan kegiatan aktivitas kami. Lindungi dan jauhkanlah dari kami mara bahaya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.